Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik, kembali kita bertemu di hari Minggu dan kita akan melakukan ibadah dari rumah masing-masing. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa di surga, kami bersyukur saat pada pagi hari ini Tuhan, di mana masih kami rasakan lawatan Tuhan sepanjang malam hari, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun dari tempat tidur kami dengan tubuh yang sehat. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai ibadah kami, walaupun ibadah online Bapa di surga, Engkau memberkati hati pikiran kami, sehingga ibadah ini Tuhan dapat kami ikuti dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita ibadah, kita bernyanyi dulu ya. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemaslahatan Dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kembali lagi kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ibadah kita. Semua buka kidung jemaatnya, yaitu dari kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan minggu ini untuk anak sekolah minggu yang diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nats firman Tuhan, epistel atau ayat hafalan untuk anak sekolah minggu bulan Februari, yang tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatmu, demikian firman Allahmu. Sekali lagi, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madarinya, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Semuanya angkat persembahan di tangan kanannya. Mari kita ucapkan janji persembahan dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya. Hupeleron, peleakon, damar gabus audisi. Oke anak-anak, sekarang buka kidung jemaatnya dari nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Martang yang mahita dame ni di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini adalah hari Minggu. Ya, di awal Februari yang merupakan di tanggal 7 Februari 2021. Firman Tuhan bagi kita adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Dibuka Alkitabnya, sudah dapat? Ya, Amang bacakan ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus,
Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di situ firman Tuhan mengenai murah hati. Apa itu murah hati? Adalah orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pengetahuan atau kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Ya. Dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Keempat hal itu ada di dalam diri kita. Kayak mana Amang? Katanya Allah Maha Pemurah. Kok kita ini anak-anak sekolah minggu terus aja berada di rumah? Itulah Allah yang murah hati. Karena apabila kalian keluar rumah, kalian terkena COVID, ya itu tadi, minta ampunlah. Ya, tidak ada yang bisa. Kalau staminanya tidak kuat, imunnya turun, maka COVID itulah yang menerpa kita itu, menghantam kita. Dia akan merongrong sekujur tubuh kita, dan kita tidak berdaya. Kita tidak apa-apa. Apabila COVID itu sudah mengenai kita, maka kita seperti ikan yang menggelepar-gelepar di daratan. Tidak ada oksigen. Ikan hidup di air. Dan ketika dia di darat, maka dia akan menggelepar-menggelepar. Karena tidak ada oksigen. Ya. Oksigen yang dapat dia peroleh adalah ketika dia berada di dalam air. Pertanyaan yang bagus.
Ya, apa yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Di mana hidup yang kekal? Di sorga. Siapa yang punya sorga? Allah. Siapa di sana? Yesus Kristus. Nah, kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, hidup yang sampai selama-lamanya, adalah dari Yesus. Mengapa ada pertanyaan dari ahli Taurat? Ada 4 tadi ya. Ada 4 tokoh termasuk Yesus, ditambah dengan Yesus, yaitu ahli Taurat, kemudian imam, kemudian Lewi, kemudian orang Samaria. Dan yang dialog dengan Yesus adalah ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Ahli Taurat adalah yang mengetahui tentang Taurat. Ya. Dia tahu tentang Taurat, dia hafal. Ya, seperti halnya dengan DPR. Dia yang pembuat undang-undang, seperti halnya demikian. Siapa imam? Imam adalah orang yang melayani Allah di langgatan. Ya. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan siapa orang Samaria? Orang Samaria itu dikategorikan adalah orang yang dikucilkan. Ya. Dikatakan orang Samaria itu adalah orang yang menikah, ya, kawin dengan suku yang lain. Ya, dengan berusi leban, itulah orang Samaria. Dia jadi dikucilkan, ya, disingkirkan. Tidak sama dengan orang Yahudi. Nah, diceritakan bagaimana saya mendapatkan kerajaan Allah itu. Berarti apa? Melakukan hukum Taurat. Berapa hukum Taurat? Ada 10. Makanya setiap minggu itu, di setiap ibadah sekolah minggu itu selalu dikatakan hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat ke-10, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. 1 sampai dengan ke-4, hukum Taurat yang pertama sampai ke-4 yaitu mengasihi Tuhan, ya. Dan hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan hukum Taurat yang ke-10 adalah mengasihi sesama manusia. Ya. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Ya. Kemudian kita jangan membuat patung. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kita harus memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hati kita. Itu yang ke-4. Ya. Makanya dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Artinya seluruh waktu kita, keseluruhan diri kita harus kita menyembah Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan berbuat baik. Siapa sesama manusia? Kata ahli Taurat ini, dia ingin dipuja, dia ingin dipuji, karena dia mengetahui dengan ahli Taurat. Dengan tidak sengaja dia menyepelekan orang lain yang tidak sederajat dengan dia, orang lain yang tidak sekampung dengan dia. Kan itu, dia ingin membenarkan dirinya. Yang tidak segolongan dengan dia itu bukan hanya dia dan
yang ada dalam jabatannya, yaitu sesama ahli Taurat. Lain daripada itu tidak. Yesus tahu sesama manusia bukanlah orang yang pintar saja. Sesama manusia bukanlah yang berpangkat saja. Bukan. Tapi sesama manusia adalah yang di luar dari diri kita, yang tidak seiman dengan kita, ya, yang tidak sebangsa dengan kita. Betul kita adalah minoritas, tapi walaupun kita minoritas, kita juga harus mengasihi yang tidak sebangsa dengan kita. Itu yang dikehendaki Yesus. Digambarkan dengan seorang imam yang berjalan, ditengoknya ada seorang yang kena rampok, berdarah-berdarah. Kemudian dia melewatinya. Kenapa? Karena imam, dia najis. Artinya kalau dia kena darah berarti dia sudah tidak kudus. Kemudian yang kedua siapa? Orang Lewi, ya, dia lewat, dia menyingkir. Kenapa? Takut. Dengan alasan siapa tahu jadi dialah yang menjadi tersangka. Dia menyingkir, dia pergi. Dan yang terakhir siapa? Orang Samaria, ya. Walaupun yang dirampok itu adalah yang di luar daripada mereka, suku mereka, tapi dia bermurah hati. Dia tidak mengatakan, oh dia bukan teman sekampungku, atau dia tidak mengatakan, oh dia bukan satu suku dengan kami, saya orang Batak, dia suku yang lain. Tidak. Tapi justru dialah yang menolongnya. Oleh sebab itu kalau ada punya kesempatan kita untuk menolong, kita berikan pertolongan. Karena demikian juga dengan Tuhan. Dia menolong kita. Tidak hanya dengan pembayaran uang materi, tapi nyawanya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita adalah pengikut Yesus. Kita semua adalah bersaudara. Untuk itulah kita perbuatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan kita membuat suatu kesengsaraan bagi sesama kita yang perlu pertolongan. Hindarkan prinsip senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadilah anak Tuhan yang baik, menjadi pemurah, sama seperti Allahmu, Yesusmu yang murah hati. Amin. Ikuti doa Amang. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan seperti Engkau. Bahwasanya Engkau mengkehendaki agar kami memuji Engkau, agar kami mengasihi Engkau dengan seluruh aspek kehidupan kami, baik itu tenaga kami,
maupun waktu dan lain sebagainya. Dan Kau juga mengkehendaki agar kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Karena kami juga ya Tuhan, bukanlah orang yang berkekuatan, tapi kami juga adalah orang yang memerlukan pertolongan daripada orang lain. Agar kami ya Tuhan dapat menolong bila kami berkemampuan, bila kami ya Tuhan dapat melakukannya. Ajarilah kami senantiasa untuk tetap bermurah hati, sama seperti Bapa yang murah hati, sehingga kerajaan sorga, kehidupan kekal yang akan Kau berikan dapat kami gapai apabila kami bersama-sama dengan Engkau. Dengarlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Kita berdoa. Alai Tuhan debata manami nadi bono gijang mulia tema di pasat rohanami tuho ala dohot dak danak di jakoko tu harajamu dison hu papungu hami pilan nami sai jalo mai gabe hasangapon di guarmu. Amin. Rap mahita mandok di tangyang alea manami. Alea manami na di bono gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajamu. Saya sok malam nuruham di bono tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodona punah harajaon dot hagogoon rodi hasangapon saleling ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala dramoti Tuhan de batamaho, di sondako Tuhan de batama buina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buina tuho, jala di pasar homa damena tutodim. Amin.